Bab 1641, keluar untuk wall dan pulang dicukur. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah menyimpan tablet Devil Cell di dalam cincin tata ruang, tapi mengapa tidak ada di dalam cincin? Raja kian merasa seolah-olah dia akan menjadi gila memikirkan masalah ini. Apakah ada yang salah dengan cincin tata ruangnya? Mungkinkah cincin tata ruang telah menelan tablet segel iblis? Pada saat ini, salah satu lelaki tua di belakang Raja kian berspekulasi, Yang Mulia Kekaisaran keempat, bisakah Duan Lingtian melakukan sesuatu pada tablet segel iblis? Melakukan sesuatu? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Dia begitu jauh dariku dan tablet Devil Cell. Jangan bilang kalian berdua melihat tablet Devil Cell terbang kembali padanya. Raja kian menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengingat adegan sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana bebek matang ini terbang. Kedua lelaki tua itu terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, mereka memiliki keyakinan pada kekuatan dan penglihatan mereka. Mereka yakin tablet Devil Cell tidak akan bisa terbang jauh di bawah hidung mereka. Mereka akan memperhatikan jika itu terjadi. Pada saat itu, mereka telah dengan jelas melihat tablet Devil Cell menghilang ke udara tipis di tangan Raja Qian. Jelas itu telah disimpan di dalam cincin tata ruang. Namun, Raja Qian berkata dia tidak dapat menemukannya di atas ring. Yang Mulia Kekaisaran keempat, mungkin Anda bisa mencoba mencarinya lagi. Kedua lelaki tua itu tidak bisa tidak bertanya. Mereka merasa tidak mungkin menghilang tanpa jejak karena telah disimpan di cincin tata ruang. Raja Qian yang telah kehilangan ketenangannya juga kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pangeran saat dia mulai mengutuk dengan keras. Saya telah mencari di setiap sudut cincin tata ruang, tetapi saya masih tidak dapat menemukan tablet segel iblis. Bagaimana Anda ingin saya mencari lagi? Ini benar-benar kacau. Dia tidak bisa menerima hilangnya tablet Devil Cell sama sekali. Dia juga telah mengambil banyak risiko dengan secara terbuka membawa tablet segel iblis kembali di bawah mata Raja Rong. Dia tahu Raja Rong pasti telah mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari tanah miliknya dan sedang dalam perjalanan ke tanah milik Raja Qian. Karena Raja Rong tahu tentang tablet segel iblis, tidak mungkin dia tidak ingin bagian darinya. Jika dia memiliki tablet Devil Cell, dia masih akan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri bahkan jika dia harus bertarung sampai akhir dengan Raja Rong. Namun, tablet Devil Cell tidak lagi berada di tangannya. Dia merasa sangat frustrasi tentang hal ini. Dia tidak hanya kehilangan tablet Devil Cell, tetapi dia juga membawa masalah bagi dirinya sendiri. Yang paling penting adalah, dia tidak tahu bagaimana tablet segel iblis menghilang dari cincin tata ruangnya. Dia telah dengan jelas menyimpan tablet Devil Cell di cincin tata ruangnya. Jangan bilang senjata Super Saiyan dari 10 senjata Saiyan besar ranking memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, ia mulai membuat tebakan buta dan tidak rasional. Bahkan dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri tentang itu. Kakak keempat, tunjukkan dirimu. Ketika Raja Qian masih memikirkan kemana perginya tablet segel iblis, suara Raja Rong terdengar dari luar. Raja Rong telah membawa pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari tanah miliknya ke sini dengan cara yang perkasa. Dia memasuki tanah Raja Qian seolah-olah dia sedang berjalan ke tempat yang ditinggalkan. Ekspresi wajah Raja Qian menjadi lebih suram ketika dia mendengar suara Raja Rong. Si Tuming yang telah diam selama ini akhirnya berkata, Yang Mulia Kaisar keempat, Raja Rong pasti ada di sini untuk tablet segel iblis. Namun, Anda tidak memiliki tablet Devil Cell. Aku khawatir dia tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang. Dia juga menganggap kejadian ini aneh. Dia secara pribadi menyaksikan tablet Devil Cell menghilang di tangan Raja Qian. Itu persis seperti yang seharusnya ketika item disimpan di cincin tata ruang. Namun, ketika mereka kembali, Raja Qian benar-benar memberitahu mereka bahwa tablet segel iblis tidak ada di cincin tata ruangnya. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa Raja Qian bertindak tanpa malu-malu dan ingin menyangkal fakta bahwa dia memiliki tablet segel iblis. Lagi pula, jika berita tentang dia memiliki tablet segel iblis menyebar, itu akan sangat mempengaruhinya. Dia pikir Raja Qian bodoh melakukan hal seperti ini. Semua orang telah menyaksikan bagaimana tablet Devil Cell menghilang di tangannya. Bagaimana orang bisa percaya padanya kecuali dia bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Namun,
Jika Raja Qian memiliki hati nurani yang bersalah, apakah dia akan bersumpah demi hukuman kilat? Sampai sekarang, Si Tuming masih percaya bahwa tablet segel iblis berada di dalam cincin tata ruang Raja Qian. Tindakan yang dia lakukan hanyalah sebuah pertunjukan dan cara baginya untuk berpura-pura tidak bersalah. Niatnya, tentu saja, untuk membodohi orang-orang di sekitarnya. Jika dia bahkan tidak bisa membodohi orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia bisa menipu orang luar? Namun, ketika Raja Qian membawa dua pembangkit tenaga Saint Stage lainnya untuk bertemu Raja Rong, sebuah pemandangan tak terduga terjadi. Saya, Raja Qian, Su Xuan King, bersumpah demi 99 kesengsaraan surgawi bahwa jika saya memiliki tablet segel iblis, saya bersedia dipukul sampai mati dengan hukuman kilat. Dihadapkan dengan Raja Rong, Raja Qian langsung bersumpah dengan sumpah hukuman kilat sebelum Raja Rong sempat berbicara. Ledakan, 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 seiring dengan 9 tepukan guntur, hukuman kilat selesai. Meskipun hukuman kilat selesai, Raja Qian tidak menderita hukuman sama sekali. Tidak ada hukuman kilat. Fakta bahwa Raja Qian bersumpah dengan sumpah hukuman kilat dengan begitu lugas tidak hanya mengejutkan Raja Rong dan pembangkit tenaga Saint Stage dari tanah miliknya, tetapi bahkan mengejutkan orang-orang di sisinya. Secara alami, orang-orang di sisinya yang terkejut hanya Si Tuming dan Ye Mubai. Ye Mubai memiliki pemikiran yang sama dengan Si Tuming. Dia mengira Raja Qian baru saja mengadakan pertunjukan. Namun, fakta bahwa Raja Qian telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat membuat mereka sadar bahwa dia tidak bertindak lebih awal. Mustahil. Wajah Raja Rong dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat Raja Qian bersumpah dengan sumpah hukuman kilat, tetapi dia tidak tersambar petir sama sekali. Kakak keempat, trik apa yang kamu coba lakukan sekarang? Semua orang melihat tablet Devil Cell mendarat di tangan Anda sebelum disimpan di cincin tata ruang Anda. Namun, Anda mengatakan tablet Devil Cell tidak ada di tangan Anda. Petik 2. Aku sudah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Bukan masalahku jika kamu tidak percaya padaku. Raja Qian awalnya dalam suasana hati yang buruk, dia menjadi marah segera ketika dia melihat Raja Rong meragukannya bahkan setelah dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Setelah dia selesai berbicara, dia terlalu malas untuk repot dengan Raja Rong, dan dia berbalik untuk pergi. Raja Rong tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa menghindari hukuman kilat jika mereka berbohong. Ini adalah sesuatu yang dikenal luas di tanah suci Dao Marsial. Meskipun Raja Rong tidak menghentikan Raja Qian, dia memandang Si Tuming dan yang lainnya sebelum bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Salah satu dari dua lelaki tua di samping Raja Qian berkata, Yang Mulia Kedua, kami tahu Anda menginginkan tablet segel iblis. Namun, ketika Yang Mulia Keempat kembali, dia telah mencari cincin tata ruangnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak tablet segel iblis. Tampaknya Duan Lingtian tidak tulus dalam menyerahkan tablet segel iblis. Dia pasti telah memainkan beberapa trik ketika dia menyerahkan tablet segel iblis kepada Yang Mulia Pangeran Keempat. Tablet Devil Cell pasti masih miliknya. Tepat sekali. Bagaimanapun, tablet Devil Cell adalah salah satu dari 10 senjata Saint Agung di peringkat 10 senjata Saint Agung. Mungkin, ia memiliki kekuatan khusus yang tidak kita sadari. Pengetahuan yang kita miliki tentang tablet segel iblis hanya didasarkan pada rumor di tanah suci Dao Marsial, pria tua lainnya menimpali. Setelah mereka selesai berbicara, mereka langsung berbalik untuk mengejar Raja Qian. Kakak keempat sialan, mengapa dia tidak memeriksa cincin tata ruangnya lebih awal? Pada saat ini, tidak ada cara bagi Raja Rong untuk tidak mempercayai ini bahkan jika dia menolak untuk mempercayainya. Karena Raja Qian sudah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, Raja Rong hanya bisa membawa anak buahnya kembali ke tanah miliknya. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di tanah milik Raja Qian sekarang. Jangan berusaha keras untuk menemukan Duan Lingtian. Aku harus mendapatkan tablet Devil Cell. Setelah kembali ke tanah milik Raja Rong, dia segera memberi perintah. Dia tidak bisa menahan godaan dari Devil Cell tablet. Jika dia bisa mendapatkan tablet Devil Cell, dia yakin dia akan menjadi penguasa keluarga Kekaisaran Windfall Nation. Setelah memberikan perintahnya, Raja Rong tertawa sinis. Pangeran Keempat, sekarang Lindong meninggal, saya yakin Anda tidak akan memiliki hari yang damai di masa depan.
Ketika Raja Rong memberikan perintahnya, Raja Qian yang berangsur-angsur tenang memberikan perintah yang sama juga. Setelah dia memberikan perintahnya, dia akhirnya mengingat Lin Dong yang telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Dia segera berkeringat dingin. Sial, akulah yang mengundang Lin Dong dari klan Lin ke sini. Banyak orang dari klan Lin tahu tentang ini. Faktanya adalah dia meninggal di Windfall Nation. Klan Lin tidak akan peduli bahwa dia mati dalam duel maut, mereka tidak akan peduli tentang detailnya sama sekali. Mereka akan berpikir itu salahku karena mengundangnya ke Windfall Nation. Petik 2. Saat dia memikirkan hal ini, Raja Qian menjadi sangat frustrasi, berpikir bahwa dia telah pergi keluar untuk wall tetapi pulang dengan dicukur. Meskipun keluarga Kekaisaran Windfall Nation tidak terlalu takut pada Lin Clan karena mereka berdua adalah kekuatan kelas 6, Raja Qian jelas bersalah dalam hal ini. Bahkan keluarga Kekaisaran Windfall Nation mungkin tidak memihaknya. Dia harus membersihkan kekacauan ini sendiri. Lin Dong sudah mati, dan tablet Devil Cell telah menunjukkan dirinya. Seiring dengan kesudahan Duan Lingtian dan duel kematian Lin Dong, dua berita ini menyapu ibu kota Windfall Nation seperti topan. Selain itu menyebar dengan kecepatan penuh ke segala arah. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama untuk berita menyebar ke seluruh Windfall Nation dan ke seluruh distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Siapa Lin Dong? Pembangkit tenaga listrik terkuat di peringkat surga. Ketika berita kematiannya, dia telah meninggal bahkan setelah dia menerobos ke Saint Stage, menyebar, itu memicu badai petir di seluruh distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Tentu, kematian Lin Dong bukanlah berita yang paling eksplosif. Berita yang paling eksplosif adalah tentang tablet Devil Cell. Tablet Devil Cell adalah salah satu dari 10 senjata Saint Agung yang terkenal di peringkat 10 senjata Saint Agung. Apalagi Southern Ridge Yuan Mansion, ada banyak orang di Tanah Suci Dao Martial yang ingin mendapatkannya. Karena alasan ini, banyak pembangkit tenaga listrik menjadi hiruk-pikuk ketika mereka mendengar berita ini. Saat kedua berita itu mengguncang ibu kota Windfall Nation, sosok yang lelah bepergian memasuki ibu kota. Tujuan pertamanya begitu dia tiba di Windfall Nation adalah Situ Klan. Aku di sini untuk mencari Situ Hao. Orang ini tidak memasuki klan Situ melalui pintu depan. Sebagai gantinya, dia melayang di udara saat suaranya yang menggelegar menyebar di Situ Klan. Orang ini adalah seorang pria berpakaian hitam dengan topeng meringis di wajahnya. Bab 1642, Pembangkit Tenaga Listrik Panggung Saint Halus. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Jelas bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage karena orang itu bisa terbang di langit di atas ibu kota Windfall Nation. Selanjutnya, mengingat keberaniannya untuk melayang-layang di udara di atas kediaman klan Situ dan mengatakan bahwa dia mencari Situ Hao klan Situ dengan sangat arogan, ini bukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage biasa. Kalau tidak, dia tidak akan berani begitu sombong. Tepat ketika pria bersuara hitam itu mengejutkan seluruh klan, sebuah suara serak yang marah bergema dari jauh. Siapa yang berani mengganggu klan Situku dengan begitu sembrono? Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua muncul di depan pendatang baru. Pria tua ini memiliki tubuh yang kuat dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Tatapannya saat dia menatap pria berbaju hitam itu dipenuhi dengan rasa dingin. Dan lihat dirimu, mengenakan topeng dan mencoba bermain iblis. Setelah lelaki tua itu muncul, lelaki tua berpakaian hitam yang mengenakan topeng meringis itu bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu Situ Hao? Rambut putih lelaki tua itu diikat ke belakang, membuatnya terlihat agak bijaksana. Seluruh tubuhnya juga mengalir dengan rasa aura spiritual. Pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan tidak menjawab pria berbaju hitam itu tetapi malah bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu sebenarnya? Saat kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, lelaki berbaju hitam itu menggeram dengan suara yang dalam, betapa berisiknya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan tidak melakukan apa-apa lagi. Seketika, energi luar biasa yang sangat besar menyebabkan udara bergetar seperti batu membuat riak danau yang tenang sebelum menekan ke arah lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, itu segera menabraknya. Pada saat yang sama, True Origin bangkit dari tubuh lelaki tua yang wajahnya berubah muram. Dari aura True Origin-nya terpancar, jelas bahwa dia bukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage biasa. Ledakan, namun, di hadapan kekuatan pria itu, tepat ketika True Origin pria tua itu baru saja mulai bangkit, yang terakhir dihancurkan tanpa ampun seperti cabang kering yang dihancurkan. Pada saat itu,
tubuh lelaki tua itu bergetar dan dikirim terbang dengan ledakan dahsyat. Hanya ketika dia terbang 100 meter, dia akhirnya berhenti dengan paksa. Panggung Saint Halus siapa kamu sebenarnya? Memuntahkan beberapa suap darah segar, lelaki tua itu sangat sedih sehingga dia tampaknya telah berubah dari seorang bijak menjadi pengemis. Dia menatap pria berbaju hitam, sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang muncul dari lubuk hati dan jiwanya. Sebelum pria berbaju hitam membuka mulutnya, suara lain bergema, leluhur. Kemudian, seorang pria paruh baya muncul. Situ Hao, pemimpin klan Situ sekarang telah mengungkapkan dirinya. Dari cara Situ Hao berbicara kepada lelaki tua itu, jelas bahwa dia adalah leluhur klan Situ mereka. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu atau bukan Situ Hao? Meskipun wajah pria itu tertutup topeng, sepasang matanya yang dingin dan menyendiri masih terlihat. Ketika dia melihat leluhur klan Situ, itu membuat yang terakhir merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang pencairan. Senior, saya Situ Hao. Setelah melihat leluhur mereka terluka sangat parah, meskipun Situ Hao dapat merasakan bahwa pendatang baru ini muncul dengan niat buruk, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapinya. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan. Menurut kata-kata leluhurku, pria berbaju hitam yang mengenakan topeng ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage. Tepat sekali, leluhur sudah berada di puncak panggung suci-suci sekarang. Hanya pembangkit tenaga listrik yang ada di tahap Saint Halus dan di atasnya yang bisa melukainya ke tingkat seperti itu hanya dalam sekejap mata. Petik 2. Saat Situ Hao memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Bahkan di keluarga Kekaisaran Windfall Nation, tidak banyak pembangkit tenaga listrik panggung Saint Halus. Di Windfall Nation, selain beberapa orang di keluarga Kekaisaran Windfall Nation, hanya pemimpin sekte Ziyun dari Drift Blaze Sect yang merupakan pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage. Ada berbagai nilai dan peringkat di Saint Stage juga. Setelah menembus Saint Stage adalah Pristine Saint Stage. Tahap Saint Pristine selanjutnya dibagi menjadi 4 fase yang berbeda, tahap Saint Pristine dasar, tahap Saint Pristine menengah, tahap penguasaan Saint Pristine, dan puncak tahap Saint Pristine. Setelah tahap Saint murni adalah tahap Saint Halus. Pembangkit tenaga listrik seperti itu biasanya akan ada di kekuatan kelas 6. Tentu saja, beberapa kekuatan berperingkat ke-7 akan memiliki panggung Saint Halus juga. Sekte Drift Blaze adalah contoh dari kekuatan berperingkat ke-7. Bahkan jika hanya ada satu pembangkit tenaga listrik seperti itu di kekuatan peringkat ke-7, kekuatan itu masih bisa menjadi yang terkemuka dan menempati urutan pertama dalam daftar. Situ Hao sendiri adalah panggung Saint Pristine menengah dan tidak dapat dibandingkan dengan leluhur klan Situ mereka, apalagi pembangkit tenaga listrik panggung Saint Halus yang bahkan lebih kuat daripada yang terakhir. Apakah kamu Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ saat ini? Tanya pria berbaju hitam itu, melirik Situ Hao dengan acuh tak acuh. Karena alasan dia mengenakan topeng meringis, orang tidak bisa melihat ekspresi seperti apa yang dia pakai saat ini. Justru alasan inilah Situ Hao merasa cemas. Dia tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik tahap Saint Halus ini ada di sini di klan Situ mencarinya. Ya, namun, dalam menghadapi penyelidikan ulang pria berpakaian hitam ini, Situ Hao tidak berani mengendur sama sekali. Dengan cepat menganggukkan kepalanya, dia bertanya dengan sedikit cemas, "Aku ingin tahu apakah ada alasan bagimu untuk datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku, senior." Pada saat ini, leluhur klan Situ, lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan, sudah berdiri di sisi Situ Hao. Namun, ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, wajahnya dipenuhi dengan gentar. Bahkan ada sedikit kengerian di kedalaman matanya. Pria ini terlalu kuat, meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di Peak of the Pristine Saint Stage, dia juga tidak memiliki energi untuk melawan pada detik itu ketika pria itu bergerak. Dia setidaknya harus berada di tahap Saint Halus menengah. Dia hampir yakin akan hal ini. Saat ini pada saat itu, sesosok berhenti tidak jauh di langit. Tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah kakinya terpaku di tempat itu. Pria ini tidak lain adalah Situ Hao, tetua tertinggi dari klan Situ. Dia secara pribadi menyaksikan bagaimana leluhur mereka dihancurkan dan terluka parah oleh pria berpakaian hitam itu. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut di mata pria itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Kekuatan pria itu sangat membuatnya bingung.
Kekuatan pria itu menimbulkan teror dari hati dan jiwanya. Kudengar klan Situmu memiliki penasihat sementara bernama Duan Lingtian, bukan? Tanya pria berbaju hitam itu lagi sambil menatap Situ Hao. Apakah kamu di sini untuk mencari Tuan Duan? Setelah mendengar kata-kata pria itu, Situ Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pembangkit tenaga listrik tahap Sein halus ini sebenarnya ada di sini untuk mencari mantan penasihat sementara klan Situ mereka, Duan Lingtian. Tuan Duan bukan lagi penasihat sementara klan Situ kami. Situ Hao tersenyum kecut. Dia bukan lagi penasihat sementara klan Situ mereka. Maksud kamu apa? Tatapan pria berbaju hitam itu berubah tajam dan suaranya juga menjadi lebih dalam. Selain itu, dia juga memancarkan aura dingin yang mengerikan, membuat punggung Situ Hao bergidik. Sejujurnya, Tuan Duan sebenarnya telah meninggalkan klan Situ beberapa hari yang lalu. Situ Hao menyeringai. Kiri, suara pria berbaju hitam itu menjadi lebih dalam. Kemana dia pergi? Senior, sepertinya kamu masih belum mendengar dua berita yang memicu diskusi di Windfall Nation belakangan ini, kan? Tanya Situ Hao. Dia bisa melihat bahwa pria ini lelah dari perjalanannya yang panjang dan jelas bahwa dia baru saja tiba di ibu kota. Selain itu, sepertinya dia datang ke klan Situ mereka begitu dia tiba. Selain itu, jelas bahwa dia tidak tahu tentang berita yang menjadi topik hangat di seluruh Windfall Nation akhir-akhir ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke klan mereka sejak awal. Berita apa? Tanya pria berbaju hitam itu dengan tidak sabar. Setelah mendengar tergesa-gesa dalam nada pria berbaju hitam itu, Situ Hao dilanda kepanikan. Kemudian, tidak berani mengendur, dia buru-buru memberitahunya detail berita itu. Sebenarnya, yang dia bagikan adalah kejadian setelah Duan Lingtian mengumumkan kepergiannya dari klan Situ. Setelah mendengar berita ini, bahkan pria itu tidak bisa tidak menyipitkan matanya juga. Duan Lingtian telah membunuh Lin Dong dari Lin Clan dari Southern Ridge Yuan Mansion. Pembangkit tenaga listrik terkuat di peringkat surga. Selanjutnya, dia berhasil membunuh Lin Dong yang membuat terobosan ke Sein Stage. Setelah mengetahui tentang ini, sedikit keterkejutan juga bisa terlihat di mata pria itu. Seorang penggarap bela diri Sein Rudiment Stage telah membunuh pembangkit tenaga listrik Sein Stage. Meskipun Duan Lingtian dicurigai telah melakukan serangan diam-diam, dan pembangkit tenaga listrik Sein Stage baru saja membuat terobosan ke Sein Stage, kekuatan Duan Lingtian masih mencengkeramnya dengan takjub. Apakah dia bahkan manusia? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya karena dia belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya di tanah suci Dao Martial. Fakta bahwa dia membunuh pembangkit tenaga listrik Sein Stage dengan kekuatan Sein Rudiment Stage benar-benar menantang surga. Namun, seiring dengan berita lain yang masuk ke telinga pria berbaju hitam itu, berita kematian Lin Dong dengan cepat terlempar ke benaknya. Tablet Devil Seal, salah satu dari 10 senjata Sein Agung di 10 peringkat senjata Sein Agung. Apakah Duan Lingtian menggunakannya untuk membunuh dua penggarap iblis tahap Sein dalam sekejap? Setelah mengetahui bahwa tablet Devil Seal telah muncul di dunia ini lagi, mata pria itu langsung menyala. Napasnya juga mulai berubah cepat. Tablet Segel Iblis, itu benar-benar sepotong harta karun. Harta milik Raja Qian. Setelah mengetahui bahwa tablet Segel Iblis telah diambil oleh Raja Qian, pria berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis di depan mata Situ Hao. Setelah pria berbaju hitam itu pergi, Situ Hao menghela nafas panjang lega. Saat itu, keringat dingin keluar di dahinya terus-menerus. Karena sumpah Raja Qian dengan sumpah hukuman guntur bahwa dia tidak menerima tablet Segel Iblis belum menyebar, Situ Hao belum mengetahui berita bahwa tablet Segel Iblis tidak ada di tangan Raja Qian saat ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memberitahu pria berbaju hitam itu bahwa tablet Segel Iblis ada di tangan Raja Qian karena itu hanya akan tampak seperti upaya untuk berbohong. Mengambil napas dalam-dalam, Situ Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan sebelum bertanya dengan hati-hati, "Leluhur, apakah dia benar-benar pembangkit tenaga listrik panggung Sein halus?" Dia adalah pembangkit tenaga listrik panggung Sein halus. Dia setidaknya harus menjadi Sein Stage halus menengah. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dengan pasti. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali ketika itu datang kepadanya. Hanya pembangkit tenaga listrik yang berada di panggung Sein halus menengah ke atas yang bisa memberi saya perasaan seperti itu. Petik 2. Panggung Sein halus menengah. Setelah mendengar itu,
hati Si Tu Hao tersentak. Faktanya, bahkan di keluarga Kekaisaran Windfall Nation, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Saint Stage, dan dia sudah menjadi orang yang paling kuat di keluarga Kekaisaran. Namun, pria berbaju hitam tadi sebenarnya adalah seseorang yang sekuat ini. Sama seperti Pristine Saint Stage, Refined Saint Stage juga dikategorikan ke dalam level Early, Intermediate, Mastery, dan Peak, yang semuanya memiliki kekuatan yang berbeda. Saya tidak percaya bahwa saya tidak berhasil menemukan Duan Lingtian, tetapi saya berhasil mendapatkan kejutan tambahan sebagai gantinya. Jika saya bisa mendapatkan tablet Devil Cell saya, bahkan saya akan menginjak orang tua di bawah kaki saya. Aku, Jing Yuan, akan dapat menggantikannya sebagai pemimpin baru cabang pasar gelap Mountain Sade di Windfall Nation. Ketika pria berbaju hitam muncul di atas tanah milik Raja Qian, hatinya dibasuh dengan rasa gembira. Bab 1643, Tujuan, Greenwave Han Mansion. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pria berbaju hitam yang mengenakan topeng meringis itu tidak lain adalah Jing Yuan, orang terkuat kedua di cabang pasar gelap Mountain Sade di Windfall Nation. Kekuatan Jing Yuan hanya kalah dengan Hong Zhen, pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade di Windfall Nation, yang juga seorang penggarap iblis. Jika Jing Yuan berhasil mendapatkan tablet Devil Cell, tidak mungkin bagi Hong Zhen untuk melawannya. Justru karena inilah Jing Yuan haus untuk mendapatkan tablet Devil Cell. Namun, ketika harapan seseorang tinggi, kekecewaan yang datang akan semakin besar. Di hadapan Jing Yuan, tentu saja, seluruh harta Raja Qian tidak berdaya untuk melawan. Apa lelucon, Jing Yuan adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat di panggung Sein halus menengah. Bahkan di keluarga Kekaisaran Windfall Nation, hanya satu orang yang cukup memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Di depan pembangkit tenaga listrik seperti itu, di bawah kepemimpinan Raja Qian, kelompok pembangkit tenaga listrik Saint Stage di tanah milik Raja Qian sama jinaknya dengan sekelompok kucing. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Senior, aku telah bersumpah dengan sumpah hukuman guntur dan tablet Devil Cell itu benar-benar tidak bersamaku. Beberapa hari ini, saya telah memikirkannya dengan hati-hati dan tablet Devil Cell masih memiliki kekuatan khusus lainnya yang dapat membuat Duan Lingtian mengambilnya kembali dari jarak jauh. Raja Qian tersenyum mengejek pada Jing Yuan. Duan Lingtian, ekspresi Jing Yuan yang tersembunyi di bawah topeng yang meringis berubah menjadi serius saat kecemerlangan dingin bersinar dari matanya. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Sejujurnya, senior, kami telah mencarinya beberapa hari ini juga, tapi kami tidak bisa mendapatkan jejak sama sekali. Saya menduga dia pasti meninggalkan ibu kota hari itu sendiri. Saat ini di seluruh Windfall Nation, banyak orang juga mencarinya. Setelah beberapa waktu ketika berita sudah menyebar, saya khawatir akan ada lebih banyak orang yang mencarinya saat itu. Pada saat itu, saya tidak berpikir akan ada tempat baginya untuk bersembunyi lagi bahkan di Windfall Nation. Raja Qian berspekulasi, ada kemungkinan dia bahkan pergi. Jing Yuan diam-diam menyetujui kata-kata Raja Qian. Setelah berita tentang tablet Devil Cell menyebar, itu pasti akan menarik lebih banyak pembangkit tenaga listrik ke Windfall Nation. Menurutmu, Duan Lingtian dengan patuh mengirim tablet segel iblis itu ke tanganmu hari itu, bukan? Dan dengan hubungan antara kamu dan dia, tidak mungkin dia begitu baik, kan? Tanya Jing Yuan. Ya, saya juga terlalu senang dengan sukacita terakhir kali. Jika saya telah memeriksa cincin tata ruang saya di tempat, Duan Lingtian tidak akan bisa pergi begitu saja. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia pasti dengan sengaja memberikan tablet segel iblis itu kepadaku dengan maksud untuk menarik perhatian semua orang. Dan ketika dia berhasil mengalihkan perhatian semua orang padaku, dia pergi dengan tenang. Saat Raja Qian memikirkan hal ini, dia mulai menjadi lebih yakin. Oleh karena itu, tablet Devil Cell pasti ada di tangannya sekarang. Aku sangat yakin tentang itu. Sebuah kecemerlangan melintas di mata Jing Yuan saat dia diam selama beberapa waktu tanpa mengatakan apa-apa. Seketika, Raja Qian dan kelompok pembangkit tenaga listrik Saint Stage di belakangnya dilanda kepanikan karena mereka takut Jing Yuan akan membunuh mereka secara langsung jika dia marah. Mereka sudah belajar tentang kekuatan Jing Yuan sekarang. Ketika dia baru saja tiba, untuk mencium pantat Raja Qian, Si Tuming segera bergerak ke arah Jing Yuan. Hasilnya tak terelakkan, Si Tuming terbunuh seketika hanya dengan satu gerakan.
Dari awal hingga akhir, Jing Yuan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya menggunakan energi dari skill teritorinya untuk membunuh Si Tu Ming secara instan. Fakta bahwa dia bisa membunuh seorang penggarap bela diri panggung suci tingkat menengah dengan teknik yang begitu tepat berarti bahwa Jing Yuan tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik panggung suci yang dimurnikan. Kelompok pembangkit tenaga listrik Saint Stage di tanah milik Raja Qian dapat menegaskan hal ini. Karena itulah mereka menjadi patuh di depan Jing Yuan, tidak berani melewati batas sama sekali. Suara mendesing. Melihat Jing Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya, kengerian melanda Raja Qian dan yang lainnya sekaligus. Mereka berpikir bahwa Jing Yuan ingin bergerak pada mereka. Senior, ketika Raja Qian baru saja ingin membuka mulutnya untuk meminta maaf, adegan yang terjadi di hadapannya menyebabkan dia berhenti berbicara. Dia tahu bahwa dia telah salah paham. Pria berbaju hitam, yang mengenakan topeng meringis, tidak memiliki niat untuk bergerak pada mereka. Dia mengangkat tangannya hanya untuk mengambil potret yang digulung. Lihat ini, apakah orang dalam potret ini adalah Duan Lingtian yang pernah Anda lihat sebelumnya? Saat Jing Yuan bertanya, dia membuka potret itu. Potret ini telah disalin dari potret di tangan pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade di Windfall Nation. Itu adalah seorang pemuda tampan yang memiliki temperamen luar biasa dengan alis gagah dan mata cerah. Hanya dalam sekejap, potret itu memberikan perasaan yang menyenangkan dan menyegarkan. Setelah meratakan potret itu, Jing Yuan memandang Raja Qian dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah itu dia? Itu dia, tepat sekali, itu dia. Dengan kilatan cepat, Raja Qian dengan cepat menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan potret dan meratakannya. Senior, lihat potretku di sini. Setelah potret itu diratakan, seorang pemuda terlihat di dalamnya. Dia setidaknya 90% mirip dengan pria muda di potret di tangan Jing Yuan. Segera, orang dapat melihat bahwa pemuda di dua potret itu adalah orang yang sama. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang ingin ditemukan oleh pasar gelap Mountain Sade kami. Ketika Jing Yuan melihat potret di tangan Raja Qian, napasnya juga bertambah cepat. Setelah dia berhasil menenangkan napasnya sedikit, dia berbalik untuk melihat Raja Qian lagi dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Duan Lingtian punya teman atau kerabat di sini di Windfall Nation? Saya hanya tahu bahwa Duan Lingtian dekat dengan Si Tu Hang, Tuan Muda Agung dari klan Si Tu. Selain itu, dia telah membantu sekelompok orang di klan Si Tu untuk menetap baru-baru ini. Mereka saat ini tinggal di klan Si Tu. Raja Qian menceritakan semua yang dia tahu. Di hadapan pembangkit tenaga listrik seperti Jing Yuan, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Tidak hanya itu, dia juga tidak berani melebih-lebihkan. Siapa yang tahu jika dia mungkin menyinggung pihak lain dan membuatnya tidak bahagia. Begitu pihak lain tidak senang, dia tidak tahu harus pergi ke siapa jika orang itu ingin membunuhnya. Klan Si Tu, setelah mendengar petunjuk yang diberikan Raja Qian, mata Jing Yuan langsung berbinar. Dalam sekejap, dia menghilang dari tanah milik Raja Qian dan pergi ke klan Si Tu sekali lagi. Melihat pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage yang mengenakan topeng meringis kembali lagi, hati Si Tu Hao cemas saat dia menyapa dengan hormat, "Senior. Saya mendengar bahwa putra Anda Si Tu Hang dekat dengan Duan Lingtian. Plus, Duan Lingtian juga telah membawa sekelompok orang untuk menetap di klan Si Tu-mu." Tanya Jing Yuan, melemparkan tatapan acuh tak acuh ke Si Tu Hao. Menghadapi Jing Yuan yang mengancam, meskipun Si Tu Hao tidak ingin membiarkan putranya dan teman-teman Duan Lingtian menghadapi Jing Yuan, sekarang setelah ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia membuat pria itu tidak bahagia, seluruh klan Si Tu mungkin dalam bahaya. Untungnya, sebagai pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage, Jing Yuan tidak mempersulit Si Tu Hang, Bai Li Hong, dan yang lainnya. Setelah beberapa dari mereka bersumpah dengan sumpah hukuman guntur bahwa mereka benar-benar tidak tahu kemana Duan Lingtian pergi, Jing Yuan melanjutkan untuk pergi. Sumpah hukuman guntur sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada dari mereka yang berbohong. Jika Duan Lingtian ada di sana, dia pasti akan menghela nafas lega. Untung dia tidak memberitahu Bai Li Hong dan yang lainnya kemana dia pergi. Jika tidak, mereka mungkin ditempatkan dalam situasi yang sulit karena bahkan jika mereka memilih untuk mati, mereka juga tidak akan mengkhianatinya. Ketika Jing Yuan meninggalkan ibu kota Windfall Nation, berita tentang pembangkit tenaga listrik,
yang tampaknya berada di panggung Sein yang dimurnikan telah tiba di tanah milik Raja Qian dan memaksa Raja Qian untuk membuat sumpah hukuman guntur, sudah mulai menyebar. Tentu saja, kebanyakan orang memiliki perhatian yang terlatih pada konten dalam sumpah hukuman guntur yang dilantik oleh Raja Qian. Raja Qian bersumpah dengan sumpah hukuman guntur bahwa dia tidak mendapatkan tablet Devil Seal. Setelah banyak orang mengetahui tentang berita ini, mereka tercengang. Apa lelucon? Beberapa hari yang lalu, saya secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian memberikan tablet segel iblis itu kepada Raja Qian yang sudah menyimpan tablet segel iblis itu di cincin tata ruangnya. Dan sekarang Raja Qian tiba-tiba berkata bahwa dia tidak mendapatkan tablet segel iblis sama sekali. Siapa yang akan percaya padanya? Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras. Jadi, bagaimana kamu akan menjelaskan sumpah hukuman guntur itu? Jika seseorang telah melanggar sumpah hukuman guntur, tidak ada yang akan bisa lolos dari penilaiannya. Petik 2. Tepat sekali. Saya pikir apa yang dikatakan Raja Qian benar. Kalau tidak, dia pasti sudah diledakkan sampai mati sekarang. Petik 2. Seiring berjalannya waktu, konten yang disumpah Raja Qian dengan sumpah hukuman guntur diverifikasi. Setelah beberapa waktu, bahkan orang-orang itu, yang awalnya menolak untuk percaya bahwa Raja Qian tidak mendapatkan tablet segel iblis, tidak punya pilihan selain menerima kebenaran ini. Setelah menerima kebenaran ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan Duan Lingtian lagi. Hari itu, Duan Lingtian memberikan tablet segel iblis kepada Raja Qian yang telah menyimpannya di cincin tata ruangnya. Setidaknya, di mata kita, Raja Qian telah menyimpan tablet segel iblis di cincin tata ruangnya. Dari awal hingga akhir, Raja Qian menarik semua perhatian kami, menyebabkan tidak ada dari kami yang memperhatikan Duan Lingtian sama sekali. Kami bahkan tidak tahu kapan dia pergi. Tepat, itulah yang terjadi. Coba dipikir-pikir, semua ini pasti konspirasi Duan Lingtian. Dia pasti menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan kembali tablet segel iblis itu dari jauh. Untuk alasan ini, dia dengan sengaja menciptakan ilusi bahwa Raja Qian telah memperoleh tablet segel iblis untuk mengalihkan perhatian kita sehingga dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jika itu benar, maka Duan Lingtian benar-benar mengerikan. Dia masih bisa begitu tenang dan menemukan solusi dalam situasi seperti itu. Faktanya, jika dia melewatkan satu langkah dalam metode ini, dia akan dikutuk selamanya. Memang, jika Raja Qian memeriksa cincin tata ruangnya dan bersumpah dengan hukuman petir saat itu, mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan tablet segel iblis, maka perhatian semua orang akan beralih kembali ke Duan Lingtian dan dia tidak akan pernah bisa pergi. Seluruh ibu kota Windfall Nation dipenuhi dengan diskusi semacam itu. Bahkan ada banyak orang yang mengagumi Duan Lingtian dari lubuk hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat mundur dengan aman jika mereka berada dalam situasi seperti itu. Namun, Duan Lingtian telah melakukannya. Tentu saja, Duan Lingtian tidak tahu semua hal yang terjadi di ibu kota Windfall Nation saat itu. Pada saat itu, dia telah meninggalkan Windfall Nation dan memasuki distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Tentu saja, bahkan Windfall Nation dianggap sebagai bagian dari distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Atau lebih tepatnya, tempat yang Duan Lingtian masuki sekarang adalah distrik pusat distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Tidak ada Sein Nation peringkat 6 di sini, hanya klan dan sekte peringkat 6. Tentu saja, yang terkuat masih ada di Southern Ridge Yuan Mansion. Selain menjadi nama sebuah distrik di Tanah Suci Dao Martial, Istana Yuan Punggungan Selatan juga mewakili kekuatan peringkat kelima yang kuat yang menguasai wilayah daratan. Tentu saja, bagi Duan Lingtian, rumah Yuan Punggung Selatan hanyalah area yang lewat dalam perjalanannya. Tujuannya adalah Greenwave Han Mansion. Sama seperti Southern Ridge Yuan Mansion, Greenwave Han Mansion juga merupakan kekuatan peringkat kelima yang kuat di Dao Martial Sein Land yang memerintah sebuah negeri. Suara mendesing, sesosok terbang melewati langit, tidak lain adalah Duan Lingtian yang berusaha keras dalam bepergian. Bab 1644, Ketekunan Feng Tianwu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Duan Lingtian menuju ke Greenwave Han Mansion, sebuah berita dimuat tersebar di Windfall Nation. Tidak lama setelah itu, butuh lebih dari setengah dari Southern Ridge Yuan Mansion dengan shock juga. Tentu saja, itu hanya karena itu adalah waktu yang singkat sejak dirilis. Setelah beberapa saat kemudian,
berita ini pasti akan membuat seluruh Southern Ridge Yuan Mansion bingung. Bahkan distrik di luar Southern Ridge Yuan Mansion juga akan sangat terkejut. Itu karena berita ini terkait dengan tablet Devil Seal, salah satu dari 10 senjata Sein Agung di 10 peringkat senjata Sein Agung di Tanah Suci Bela Diri Dao. Karena kemampuan khususnya untuk menekan seorang penggarap iblis, tablet Devil Seal adalah senjata berperingkat teratas bahkan di 10 peringkat senjata Sein Agung itu sendiri. Penampilannya sudah cukup untuk membuat banyak orang mengamuk, dan mereka termasuk Sein Stage Martial dan Dao Cultivator yang kuat juga. Berita yang baru saja tersebar menyatakan bahwa Raja Qian, pangeran dari keluarga Kekaisaran Windfall Nation, telah memperoleh tablet segel iblis. Namun, segera diikuti oleh berita lain yang menyatakan bahwa Raja Qian telah bersumpah dengan sumpah hukuman guntur bahwa dia tidak mendapatkan tablet Devil Seal sama sekali. Terlebih lagi, sumpah hukuman guntur tidak mungkin dipalsukan. Insiden tentang duel kematian Duan Lingtian dan Lin Dong serta situasi saat itu juga akhirnya menyebar. Seketika, Duan Lingtian menjadi target semua orang. Lebih dari 90% orang memutuskan bahwa tablet Devil Seal masih ada di tangannya. Namun, tidak ada yang tahu keberadaannya sekarang. Meski begitu, ini tidak mampu menghentikan semangat banyak pembangkit tenaga listrik menuju Windfall Nation. Bagi mereka, berita itu disebarkan oleh manusia dan mungkin palsu. Hanya setelah mereka melihat Raja Qian disumpah dengan mata kepala sendiri, mereka akan percaya bahwa Raja Qian tidak berbohong. Justru karena inilah untuk waktu yang lama, Raja Qian merasa frustrasi, sangat frustrasi. Sesekali, beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengesankan yang dia tidak berani ambil masalah akan datang dan membuatnya bersumpah dengan sumpah hukuman guntur. Dia telah bersumpah dengan sumpah hukuman guntur yang sama berkali-kali dia tidak bisa lagi melacak. Yang mulia Pangeran keempat, anggota klan Lin ada di sini. Raja Qian yang baru saja mengirim pembangkit tenaga listrik pergi segera menerima pesan lain. Ketika utusan yang mengirim berita baru saja memasuki istana utama, 2 orang mengikutinya sekaligus. Salah satunya adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hijau sementara yang lain adalah pria tua yang mengikuti di belakangnya. Tepat pada saat itu, ekspresi pria parubaya berbaju hijau itu muram dan tatapannya pada Raja Qian dipenuhi dengan rasa dingin. Seketika, penjaga perkebunan Raja Qian yang datang untuk melaporkan berita itu juga memperhatikan 2 pria yang mengikutinya ketika dia memasuki istana utama. Setelah dia berbalik, dia menggeram dengan marah, bagaimana kalian berdua bisa masuk begitu saja? Ini adalah tanah milik Raja Qian. Beraninya kau begitu kasar. Sayangnya, ini akan menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan sepanjang hidupnya. Huff. Seiring dengan dengusan merendahkan, pria tua di belakang pria parubaya berbaju hijau akhirnya bergerak. Mengangkat tangannya, pedang runcing mengeras sebelum ditembakkan. Suara mendesing. Detik berikutnya, suara desir yang menghilang saat itu muncul bergema tepat saat lubang berdarah muncul di antara alis penjaga perkebunan Raja Qian. Dia langsung ambruk di lantai dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Senior Lin, setelah melihat pria parubaya berbaju hijau itu, warna wajah Raja Qian terkuras dalam sekejap mata karena dia pernah melihat pria parubaya berbaju hijau ini sebelumnya. Itu tidak lain adalah Lin Zan, master ketiga dari Lin Clan dari Southern Ridge Yuan Mansion. Pada saat yang sama, dia juga ayah biologis Lin Dong. Susuan King, bagaimana Anda berencana untuk memberi saya kompensasi untuk masalah ini? Apakah Anda ingin mati sendiri atau Anda ingin seluruh harta Raja Qian Anda mati bersama dengan Anda? Mata Lin Zan berkilau dengan kilatan kecemerlangan sedingin es. Suaranya begitu dingin seolah-olah berasal dari neraka yang tak terbatas, begitu dingin sehingga membuat seseorang merasa seolah-olah jatuh ke dalam lubang yang mencair. Meskipun dia memiliki 3 putra, dan 2 lainnya lebih kuat dari Lin Dong adalah yang paling menonjol di antara mereka semua. Pada usia muda, dia sudah menempati posisi pertama di peringkat surga dan dikenal sebagai orang terkuat di bawah Sein Stage di Southern Ridge Yuan Mansion. Oleh karena itu, ketika Lin Dong mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke Windfall Nation bersama Susuan King, pangeran keempat Raja Qian dari keluarga Kekaisaran Windfall Nation, untuk berurusan dengan Sein Rudiment Stage Martial Cultivator, dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia merasa bahwa tidak seorang pun di bawah Sein Stage akan mampu mengalahkan putranya di distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Namun demikian, setelah beberapa bulan,
Sepotong berita tragis menyebar dari Windfall Nation dan memberinya rasa sakit hati yang sebenarnya. Putra bungsunya yang paling dicintai telah meninggal di Windfall Nation. Setelah mengetahui berita ini, dia segera datang ke Windfall Nation dan ke ibu kota, sebelum pergi ke tanah milik Raja Qian. Niatnya sederhana, untuk membalas dendam dengan Raja Qian. Jika bukan Raja Qian yang mengundang putranya tidak akan mati. Lin Senior, saya juga sedih dengan kematian Master Lin. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Duan Lingtian sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan Master Lin. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa setelah Guru Li membuat terobosan ke Saint Stage, Duan Lingtian masih bisa membunuhnya. Meskipun Raja Qian tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan datang, sekarang setelah itu benar-benar terjadi, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan teror. Sementara Raja Qian sedang sakit kepala karena kedatangan Lin Zan, ayah Lindong, banyak pembangkit tenaga listrik telah pergi ke Windfall Nation juga. Tujuan mereka adalah ibu kota Windfall Nation. Seiring berjalannya waktu, semua pembangkit tenaga listrik yang telah meninggalkan tanah milik Raja Qian mengubah target mereka menjadi Duan Lingtian. Saudara muda, di kediaman klan situ, Bai Li Hong dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada awalnya, ketika dia melihat bagaimana kakak mudanya memberikan tablet segel iblis kepada Raja Qian, dia juga bertanya padanya dan saat itu, dia diberitahu untuk melihat lebih lama dan keras. Hanya sampai baru-baru ini dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan adik juniornya. Rupanya, kakak mudanya tidak benar-benar memberikan tablet segel iblis itu kepada Raja Qian dan saat itu, pemandangan yang dia saksikan hanyalah tipuan. Tablet Devil Cell masih bersama junior brothernya. Sekarang dia mengetahui bahwa banyak pembangkit tenaga listrik mulai mencari Duan Lingtian dengan ceroboh setelah meninggalkan perkebunan Raja Qian, dia tidak bisa menahan keringat dingin untuk Duan Lingtian. Sima, Chen Shaoxuai, Xiong Quan, dan yang lainnya juga mengkhawatirkan Duan Lingtian. Di area terlarang Sekte Drift Blaze, di atas gunung berapi yang menyemburkan magma, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari hamparan magma luas yang tampak seperti aliran deras. Seperti peri yang berapi-api, sosok itu keluar dari magma dan tidak terluka sama sekali. Ini adalah wanita berbaju merah yang pada akhirnya cantik. Saat dia muncul, dia sepertinya membuat segala sesuatu di sekitarnya redup jika dibandingkan. Saya akhirnya membuat terobosan. Apakah ini panggung suci? Saat wanita itu bergumam, hembusan energi merah menyala menyembur keluar dari tubuhnya. Itu bahkan memancarkan serangkaian aura panas yang membara seperti magma. Tuan benar, setelah metode kultivasi saya menembus ke Saint Stage, itu benar-benar dapat membiakkan true origin atribut api. Wanita itu terus bergumam. Entah bagaimana, senyum muncul di wajahnya. Aku akhirnya bisa mencari kakak Duan sekarang. Ya, aku akan pergi mencari ayah dulu. Wanita seperti peri yang berapi-api ini tidak lain adalah Lady Feng dari Drift Blaze Sect, Feng Tianwu. Sebelum ini, ketika Feng Tianwu keluar dari kultivasi tertutupnya, dia sudah bertemu Feng Wu Dao yang tetap tinggal di Sekte Drift Blaze. Saat itu, ayah dan anak perempuan yang sudah lama tidak bertemu sangat emosional. Untuk berada di sisi Duan Lingtian sesegera mungkin, setelah menemani ayahnya selama beberapa waktu, Feng Tianwu melanjutkan untuk mengubur dirinya dalam kultivasi lagi. Baru sekarang dia akhirnya membuat terobosan ke Saint Stage. Karena dia telah berkultivasi secara tertutup selama ini, dia masih belum mengetahui tentang insiden yang terjadi di luar. Secara kebetulan, sejak dia datang ke Sekte Drift Blaze, Feng Wu Dao, yang berdiam dalam pengasingan yang dalam dan jarang keluar, juga tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya sampai ketika ayah dan anak perempuannya pergi mencari Ziyun, pemimpin Sekte Drift Blaze, mengatakan bahwa mereka ingin pergi mencari Duan Lingtian, mereka akhirnya mengetahui tentang perkembangan terakhir di luar dari Ziyun. Lindong, pembangkit tenaga listrik terkuat di Heaven Rankings, yang berasal dari Lin Clan dari Southern Ridge Yuan Mansion, telah datang untuk menantang kakak Duan. Setelah mengetahui tentang ini, bahkan Feng Tianwu tidak bisa menahan perasaan cemas untuk Duan Lingtian. Meskipun dia belum pernah melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik terkuat di peringkat surga sebelumnya, dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan diakui secara luas sebagai orang paling kuat di bawah Saint Stage di distrik Southern Ridge Yuan Mansion. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mengubah wilayahnya menjadi pedang dan memiliki kecepatan yang melampaui Lindong, Feng Tianwu tersenyum.
Aku tidak percaya bahwa kakak Duan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Namun, saat dia mendengar bahwa Lindong telah membuat terobosan ke Saint Stage di saat kritis itu, kengerian segera muncul di benaknya. Saat itu, arus berubah arah dan dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah mengeluarkan tablet segel iblis pada saat kritis itu dan mengalihkan perhatian semua orang, termasuk Lindong. Pada saat yang sama, dia membunuh Lindong. Hanya dengan satu pedang, Lindong yang telah membuat terobosan ke Saint Stage dibunuh olehnya. Kekuatan kakak Duan Yi sebenarnya sekuat ini. Feng Tianwu terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Selain itu, dia juga menebak bahwa tablet segel iblis yang diambil Duan Lingtian pastilah tablet batu tidak lengkap yang dia pinjamkan padanya sebelumnya. Terakhir kali, dia tidak tahu tentang implikasi dari tablet segel iblis itu, tetapi setelah datang ke Tanah Suci Bela Diri Dao, dia sudah mengetahui bahwa tablet itu adalah salah satu senjata Super Saiyan di 10 peringkat senjata Saiyan Agung di Tanah Suci Bela Diri Dao. Apakah kakak Duan benar-benar memberikan tablet segel iblis kepada Raja Qian? Setelah mendengar bagaimana Duan Lingtian menyerahkan tablet segel iblis kepada Raja Qian, Feng Tianwu langsung mengernyit. Meskipun mengetahui bahwa alasan kakak Duan melakukan itu adalah improvisasi sementara, dia masih bisa memahami keengganan yang dia rasakan saat itu. Namun, setelah mengetahui bahwa Raja Qian tidak benar-benar mendapatkan tablet segel iblis dan kemungkinan besar masih dengan kakak Duannya, dia tersenyum lagi. Ketika dia mendengar bahwa segala macam pembangkit tenaga listrik sedang mencari kakak Duan dan ingin merebut tablet Devil Cell darinya, dia tidak bisa tidak diganggu lagi. Ayah, Tuan, saya ingin pergi mencari kakak Duan, Feng Tianwu mengumumkan dengan pandangan penuh tekad pada Feng Wu Dao dan Ziyun. Tianwu, aku tahu apa yang kamu rasakan. Ziyun menggelengkan kepalanya. Tapi apakah kamu tahu di mana kakak Duanmu sekarang? Sebelum dia pergi, dia bahkan tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya kemana dia akan pergi. Mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saya masih ingin mencoba, Guru. Ekspresi Feng Tianwu dipenuhi dengan ketekunan. Saat itu, dia paling mengkhawatirkan keselamatan Duan Lingtian. Akan sulit baginya untuk bebas dari kekhawatiran sebelum bertemu dengannya lagi. Tianwu, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda tidak dapat meninggalkan Sekte Api Drift sebelum Anda membuat terobosan ke Saint Stage, kata Ziyun kepada Sekte Pemujaan Api. Karena metode kultivasi mental khusus dari Blazing Phoenix Progeny, aura Feng Tianwu tidak terekspos meskipun dia telah menembus Saint Stage. Namun, setelah mendengar kata-kata Ziyun, dia dengan sengaja mengaktifkan asal sejati di dalam tubuhnya. Aura milik pembangkit tenaga listrik Saint Stage menyebar sekaligus. Bab 1645, Kereta Pikiran yang Mirip. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tianwu, kakau sudah sampai ke Saint Stage. Saat Ziyun merasakan aura dari tubuh Feng Tianwu, matanya langsung menyipit saat kegembiraan memenuhi wajahnya. Ya, Feng Tianwu menyeringai sambil mengangguk. Namun, tanda-tanda kekhawatiran masih terlihat di matanya saat dia mengkhawatirkan keselamatan Duan Lingtian. Panggung es Saint Uer telah berhasil mencapai Saint Stage. Di sisi lain, Feng Wu Dao, yang berada di sampingnya, benar-benar tercengang. Melihat putrinya dengan linglung, dia tidak kembali sadar untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia juga tahu apa arti Saint Stage. Meskipun dia tahu bahwa putrinya awalnya hanya selangkah lagi dari Saint Stage, saat dia mengetahui bahwa dia telah membuat terobosan ke Saint Stage, hatinya masih dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimanapun, ini adalah putri yang telah dia awasi saat dia tumbuh dewasa. Saat dia mengingat masa lalu, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga dibasuh dengan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Duan Lingtian. Itu semua berkat Duan Lingtian bahwa putrinya mampu menyingkirkan tubuh roh api dan mematahkan belenggu memiliki rentang hidup yang pendek. Akhirnya, dia berhasil menorehkan prestasi yang dia miliki hari ini. Karena Feng Tianwu telah membuat terobosan ke Saint Stage, itu wajar bagi Ziyun untuk tidak memiliki alasan lagi untuk memintanya untuk tetap kembali. Meskipun dia benar-benar ingin melanggar janji yang telah dia buat untuk terakhir kalinya, dia masih menepatinya karena dia tahu bahwa dia hanya akan membuat muridnya membencinya. Ini bukan hal yang menguntungkan baginya. Agar tidak mempengaruhi kesan muridnya terhadapnya, dia menyetujui permintaan Feng Tianwu untuk pergi. Sekarang Feng Tianwu ingin pergi, tentu saja,
Feng Wudao tidak akan berencana untuk terus tinggal di Sekte Drift Blaze lagi. Dia siap untuk pergi ke klan Situ di ibu kota Windfall Nation untuk bersatu kembali dengan Bai Li Hong, Sima dan yang lainnya. Setelah Feng Wudao dan putrinya meninggalkan Sekte Drift Blaze, Ziyun memasuki area terlarang dari Sekte Drift Blaze. Di lereng gunung berapi aktif, ada ruang rahasia bawah tanah yang luas yang terletak di dalamnya. Sekitar ruang rahasia bawah tanah berwarna merah menyala dan memancarkan serangkaian aura yang menyala-nyala. Namun, Ziyun tidak terpengaruh sama sekali ketika dia datang ke sini. Di sudut ruang rahasia, seorang wanita tua berbaju abu-abu, yang sedang duduk bersila di atas ranjang batu, sepertinya menyadari sesuatu saat dia tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa pendatang baru itu adalah Ziyun, dia segera turun dari tempat tidur dan menyapanya dengan acuh tak acuh, pemimpin Sekte Ziyun. Sambil melirik wanita tua itu dengan acuh tak acuh, Ziyun berkata, "Gagak hitam, aku punya tugas untukmu sekarang. Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, Anda akan bebas." Petik 2. Wanita tua berbaju abu-abu itu juga orang yang disebut Gagak Hitam. Sebuah kecemerlangan melintas di matanya tanpa peringatan saat dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Jadi, kamu akhirnya berencana untuk menggunakan janji yang telah aku buat untukmu terakhir kali." Terakhir kali, Ziyun telah menyelamatkan hidupnya sekali. Sebaliknya, dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sejak saat itu, dia mengikutinya kembali ke Sekte Drift Blaze dan di atas itu, dia bahkan telah berjanji bahwa dia hanya akan meninggalkan sekte setelah dia membayar bantuannya yang menyelamatkan hidupnya. Dia telah menunggu selama 20 tahun. Tentu saja, dia mendambakan kebebasan, tetapi menurutnya, dia hanya menginginkannya setelah membayarnya kembali. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah. Awalnya, Gagak Hitam berpikir bahwa Ziyun tidak akan pernah mengingkari janji yang dia buat terakhir kali karena, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan darinya, terutama dalam beberapa tahun ini ketika jarak antara Ziyun dan dia telah menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia bahkan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, yaitu tinggal di Sekte Drift Blaze selamanya. Hari ini, penampilan Ziyun seperti fajar cahaya yang menerangi sudut gelap, membuat hati Gagak Hitam yang telah kesepian selama bertahun-tahun melompat. "Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, Anda dan saya akan seimbang," kata Ziyun. "Katakan saja padaku," tanya Black Crow langsung, mengambil napas dalam-dalam. Tidak peduli permintaan macam apa itu, dia tidak akan menolaknya jika dia bisa melakukannya. "Murid langsungku meninggalkan Sekte Drift Blaze sekarang dan kemungkinan besar akan menghabiskan waktu lama di luar. Aku ingin kau melindunginya di sisinya. Lindungi dia sampai kekuatannya melampaui kekuatanmu. Pada saat itu, Anda dan saya akan seimbang dan Anda kemudian dapat meninggalkan Sekte Drift Blaze untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan." Ziyun tidak bertele-tele saat dia menjawab langsung. Apakah itulah si Feng? Jelas bahwa Black Crow tahu tentang kehadiran Feng Tianwu juga. Tepat sekali, Ziyun mengangguk. Dia sudah sampai ke Saint Stage?" tanya Gagak Hitam dengan sedikit heran. Pada saat yang sama, kehangatan bisa dilihat di matanya. Jelas bahwa dia memiliki hubungan yang cukup bersahabat dengan Feng Tianwu. Selain itu, dia juga tahu tentang persyaratan yang harus dicapai Feng Tianwu sebelum dia bisa meninggalkan Sekte Drift Blaze. Ziyun mengangguk sekali lagi. Dengan bakat bawaan Las Si Feng, sekarang dia telah membuat terobosan ke Saint Stage. Saya pikir tidak akan memakan waktu lebih dari 10 tahun baginya untuk melampaui saya. Pemimpin Sekte Ziyun, apakah Anda yakin ingin saya membalas budi Anda sedemikian rupa? Tanya Gagak Hitam sambil menatap Ziyun. Ini kerugian bagimu. Selama Tianwu aman, itu sudah menjadi nilai tambah bagiku. Ziyun tidak menganggap ini sebagai kerugian. Aku mengerti kalau begitu, Gagak Hitam setuju. Dia baru saja pergi belum lama ini dan aku cukup yakin dia akan pergi ke klan Situ di ibu kota dulu. Pastikan Anda menyembunyikan diri di sekelilingnya dan jika tidak ada bahaya bagi keselamatannya, Anda tidak perlu bergerak sama sekali. Keberangkatan ini akan menjadi pelatihan yang bagus untuknya juga, kata Ziyun kepada Black Crow. Gagak Hitam menjawab dan kemudian pergi meninggalkan tempat ini yang telah dia tinggali selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, Feng Tianwu tidak melihat Gagak Hitam mengikutinya sama sekali karena jarak antara kekuatan mereka terlalu besar. Bahkan Feng Tianwu tidak menyadarinya, apalagi Feng Wudao. Setelah mereka berdua meninggalkan Sekte Drift Blaze, mereka langsung menuju ke ibu kota.
Setelah mencapai ibu kota, mereka melanjutkan untuk pergi ke klan Situ. Ketika anggota klan Situ mengetahui bahwa Lady Feng dari Sekte Api Drift telah datang, Situ Hao, pemimpin klan, secara pribadi keluar untuk menyambutnya, memberikan rasa hormat penuhnya kepada Sekte Api Drift. Tentu saja, selain menghormati Sekte Drift Blaze, dia juga menunjukkan rasa hormat penuh kepada Duan Lingtian. Siapa di Windfall Nation yang tidak tahu bahwa Lady Feng dari Drift Blaze Sect memiliki hubungan yang tidak normal dengan mantan penasihat sementara Master Duan dari Situ Klan. Ketika Bai Li Hong, Sima dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Wu Dao telah kembali, mereka semua sangat gembira. Nona Tian Wu, ketika Xiong Kuan dan Gold Tag melihat Feng Tian Wu lagi, mereka juga diliputi emosi. Sudah lama sekali, bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Feng Tianwu menyapa mereka berdua dengan senyum lebar. Bagus. Keduanya dengan cepat mengangguk. Tujuan Feng Tianwu meninggalkan Sekte Drift Blaze kali ini adalah untuk mencari Duan Lingtian. Meskipun Bai Li Hong dan yang lainnya tidak tahu kemana Duan Lingtian pergi, dia masih bisa menebak tujuannya setelah mengetahui beberapa hal dari mereka. Sister KR telah diambil oleh seseorang dari Sekte Pemujaan Api yang merupakan kekuatan kuat di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Tidak realistis bagi kakak Duan untuk menemukan Sister KR. Kalau begitu, dia pasti pergi mencari Sister Feier. Dia, di sisi lain, harus bersama Sue Nai sekarang. Sue Nai memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan di belakangnya. Kekuatan itu juga merupakan kekuatan yang luar biasa di tanah suci Dao Martial. Sebelum kakak Duan datang ke Dao Martial Saint Land, dia bahkan memberinya sejumlah besar Saint Stone kelas 5 dan sejumlah kecil Saint Stone kelas 4. Petik 2. Beberapa informasi ini sudah lama diketahui oleh Feng Tianwu sementara Bai Li Hong dan yang lainnya baru-baru ini mengetahui sebagian dari mereka. Setelah serangkaian spekulasi, dia menjadi yakin akan hal itu. Kalau begitu, kekuatan di belakang Sue Nai pastilah kekuatan kelas 5. Pasukan peringkat 5, Han Sue Nai, dengan nama keluarga Han, meskipun ada beberapa lusin pasukan peringkat 5 di Tanah Suci Bela Diri Dao, hanya ada satu yang memiliki nama keluarga Han. Kediaman Han Gelombang Hijau. Pada akhirnya, Feng Tianwu sangat yakin akan hal itu. Kediaman Han Gelombang Hijau. Feng Tianwu yang cerdas telah menetapkan targetnya sekarang. Tentu saja, dia tidak berani 100% yakin tentang hal itu juga. Namun, meskipun dia tidak 100% yakin, dia tidak akan membiarkan petunjuk penting seperti itu luput dari perhatian. Saat ini, pemikirannya mirip dengan Duan Lingtian. Namun, meskipun dia bisa menebak bahwa dia mungkin pergi ke Greenwave Han Mansion, dia tidak memberitahu siapapun termasuk ayahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia memberitahu ayahnya, Bai Li Hong dan yang lainnya, itu hanya akan mengundang masalah bagi mereka dan itu akan sangat buruk. Jika Duan Lingtian tahu apa yang sedang dipikirkan Feng Tianwu sekarang, dia pasti akan merasa bahwa dia sangat bijaksana. Hampir setiap pemikirannya mirip dengan pikirannya. Sekarang dia telah mengunci pandangannya pada targetnya. Feng Tianwu melanjutkan untuk menemani Feng Wu Dao selama beberapa hari sebelum meninggalkan klan Situ di ibu kota Windfall Nation dan menuju ke utara. Saat dia bepergian, dia memiliki intuisi yang kuat bahwa arahnya benar. Namun, Feng Tianwu tidak menyadari bahwa ada sosok kurus yang mengikutinya dari belakang yang sangat jauh. Duan Lingtian, tablet segel iblis. Di persembunyian cabang pasar gelap Mountain Sade di Windfall Nation, setelah pemimpin Hong Zhen mengetahui tentang berita yang mencengkeram Windfall Nation dalam kekacauan, matanya langsung menyipit. Sebagai penggarap iblis, selain pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat darinya, hal yang paling dia takuti di dunia ini adalah tablet Devil Cell, senjata Super Saiyan di 10 peringkat senjata Saiyan besar. Bahkan seorang kultivator bela diri atau Dao yang basis kultivasinya satu tingkat lebih rendah darinya akan dapat menggunakan tablet Devil Cell untuk membunuhnya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa tablet segel iblis telah muncul sekali lagi di Tanah Suci Bela Diri Dao tidak lama sebelum ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya bukanlah bagaimana cara mendapatkan tablet segel iblis tetapi berkisar pada ketakutannya terhadapnya, alih-alih. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian ini adalah Duan Lingtian yang sama yang dicari oleh markas besar. Jika markas besar telah mengetahui tentang keberadaan tablet segel iblis sebelum ini, dia pastilah Duan Lingtian yang dicari markas saat itu. Hong Zhen berpikir dalam hati. Tidak lama setelah itu, Jing Yuan yang dia kirim juga telah kembali. Jing Yuan, sudahkah kamu memeriksanya?
Setelah melihat Jing Yuan kembali, Hong Zhen segera bertanya, apakah Duan Lingtian yang kita cari adalah orang yang sama yang telah mencengkeram Windfall Nation dalam kekacauan? Aku sudah mengkonfirmasinya. Dia orang yang sama, Jing Yuan mengakui. Namun, keberadaannya saat ini tidak diketahui dan banyak pembangkit tenaga listrik juga mencarinya sekarang. Tidak akan mudah bagi kita untuk mencarinya. Seperti yang diharapkan, mereka adalah orang yang sama. Sebuah kecemerlangan melintas di mata Hong Zhen saat dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita mungkin tidak dapat menemukannya, kita masih perlu mencarinya. Selain itu, kita harus menyampaikan berita ini kepada atasan. Segera, berita tentang Duan Lingtian juga diteruskan ke cabang pasar gelap Mountain Sade yang lebih tinggi. Pada akhirnya, berita itu sampai di markas pasar gelap Mountain Sade. Apakah putra Duan Rufeng mendapatkan tablet segel iblis? Di markas pasar gelap Mountain Sade, setelah pemimpin Dugu mengetahui tentang berita ini, matanya langsung menyipit karena dia juga seorang penggarap iblis. Dia juga takut pada Devil Cell tablet dari lubuk hatinya. Jika memungkinkan, dia berharap tidak ada tablet segel iblis di dunia ini.